Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho dengan NIM 233510335. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas minggu kedua mata kuliah pemrograman mobile, yaitu membaca e-book di bab 2. Baik, seperti yang bisa dilihat pada layar, langsung saja kita mulai. Bab 2, TypeScript dan modern JavaScript, the rules of engagement, di mana capaian pembelajaran atau learning outcomes-nya menguasai sintaks JavaScript modern yang menjadi tulang punggung React Native, memahami urgensi static typing dalam mencegah rentan error pada aplikasi skala besar, mampu mendefinisikan struktur data menggunakan basic types interface dan type apps aliases, kemudian menerapkan konsep generic dan utility types untuk membuat kode yang reusable dan efisien, mengonfigurasi lingkungan TypeScript yang ketat atau strict mode untuk standar industri. Baik, yang pertama ada modern JavaScript Essential, upgrade senjatamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia TypeScript, kita harus mengakui bahwa fondasi utamanya tetaplah JavaScript. Namun JavaScript yang kita gunakan bukanlah versi jadul tahun 2000-an yang penuh dengan jebakan var dan fungsi callback yang membingungkan, melainkan versi modern yang dimulai sejak ES6 atau ECMAScript 2015. Apa aneh? Coba kita browse. Jadi saya sudah ada Gemini ya. Saya tinggal copy. Oh, ini ECMAScript 2015. Hingga sekarang, sambil kita nunggu loading, menggunakan JavaScript lama di React Native ibaratnya membawa pedang kayu karatan ke medan perang modern yang penuh dengan senapan laser. Kamu mungkin bisa bertahan hidup sebentar, tapi akhirnya akan kalah telak. Fitur-fitur modern ini dirancang untuk membuat kode lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan meminimalisir kesalahan logika yang sering terjadi karena keanehan bahasa JavaScript itu sendiri. Sebentar. Kita perlu melakukan upgrade senjata pemahaman kita agar setara dengan standar industri saat ini, di mana efisiensi penulisan kode adalah segalanya. Penguasaan fitur modern ini bukan lagi opsional, melainkan syarat mutlak untuk bisa menulis komponen React yang bersih dan elegan. Nah, ternyata sini kita dapat, it sounds like you're referring ECMAScript 25, more commonly known in the development world as ES6. This was a massive landmark update to JavaScript that introduced features to make code cleaner, more robust, and easier to maintain. If you are diving into mobile programming while framework like React Native, mastering this ES6 feature is absolutely essential, as they form the backbone of modern JavaScript development. Oh. Ini ada beberapa contohnya, ya seperti itulah. Baik, kita lanjut di buku. Perubahan paling mendasar yang paling wajib kamu terapkan mulai detik ini adalah meninggalkan kata kunci var dan beralih sepenuhnya ke let dan cons. Variabel var memiliki masalah serius dalam hal scoping atau cakupan wilayah, di mana variabel bisa bocor keluar dari blok logika dan menyebabkan bug yang sangat sulit dideteksi. Sebaliknya, let dan cons memiliki blok scope yang jelas, artinya variabel tersebut hanya hidup di dalam kurung awal tempat mereka didefinisikan, menjaga memori tetap bersih dan terprediksi. Gunakan cons sebagai default untuk semua variabel yang nilainya tidak akan berubah, seperti link API atau konfigurasi warna untuk mencegah ketidaksengajaan penyimpanan data. Hanya gunakan let jika kamu benar-benar yakin bahwa nilai variabel tersebut akan berubah di masa depan, seperti pada counter atau status loading. Disiplin sederhana ini saja sudah bisa menyelamatkanmu dari jam-jam debugging yang melelahkan di kemudian hari. Selanjutnya kita memiliki arrow function yang bukan hanya sekedar cara menulis fungsi yang lebih pendek, tetapi juga solusi cerdas untuk masalah konteks this yang terkenal membingungkan di JavaScript. Dalam fungsi tradisional, kata kunci this bisa berubah makna tergantung apa yang memanggil fungsi tersebut.
seringkali menyebabkan error undefined yang membuat frustasi. Raw function tidak memiliki context disk, melainkan mewarisinya dari lingkup di sekitarnya yang membuat kita sangat sempurna untuk digunakan dalam komponen React. Secara visual, sintaks ini jauh lebih bersih, membuang kata kunci function dan return yang berlebihan untuk logika sederhana satu baris. Bayangkan betapa rapinya kodemu juga fungsi matematika sederhana bisa ditulis dalam satu baris saja tanpa kurung kurawal yang bersarang-sarang. Ini adalah gaya penulisan yang akan kamu temui di 99% tutorial di dokumentasi React Native modern. Fitur sihir berikutnya yang akan sering kita gunakan adalah destructing, sebuah teknik untuk membongkar isi objek atau array ke dalam variabel terpisah dengan cara yang sangat elegan. Bayangkan, kamu menerima paket belanja online yang berisi baju, celana, dan sepatu. Tanpa destructing, kamu harus mengeluarkan barang satu persatu secara manual. Dengan destructing, kamu bisa langsung mengambil baju dan sepatu sekaligus dalam satu baris deklarasi, membuang sisa pembungkus yang tidak perlu. Di React Native, kita melakukan setiap saat ketika kita menerima props di dalam komponen, mengambil hanya yang kita butuhkan dan mengabaikan sisanya. Teknik ini membuat kode kita lebih fokus pada data yang relevan dan mengurangi pengulangan penulisan props, nama, props, umur, dan seterusnya. Kode menjadi lebih deklaratif, menjelaskan apa yang kita butuhkan, bukan bagaimana cara mengambilnya. Jangan lupa juga spread operator C.3, alat serbaguna yang bisa digunakan untuk menyalin, menggabungkan, atau memanipulasi objek dan array tanpa merusak data aslinya. Immutability. Dalam pengembangan React, kita dilarang keras mengubah state secara langsung atau mutasi. Dan spread operator adalah cara termudah untuk membuat salinan data baru dengan perubahan kecil. Misalnya jika kamu ingin mengubah nama user dalam sebuah objek profil tanpa menghapus data alamat dan nomor teleponnya. Kamu cukup men-spread objek lama dan menimpa properti nama saja. Ini mirip seperti fitur Save As di Microsoft Word. Kamu membuat dokumen baru berdasarkan dokumen lama tanpa menimpa dokumen aslinya. Kemampuan memanipulasi data secara immutable ini adalah kunci performa React karena membantu sistem mendeteksi perubahan dengan lebih cepat. Terakhir, kita memiliki template literal, fitur yang memungkinkan kita menyisipkan variabel ke dalam string tanpa harus melakukan penyambungan string connection yang menyakitkan mata dengan tanda tambah. Menggunakan tanda backtick, kita bisa menulis string multibaris dan menyisipkan ekspresi JavaScript secara langsung menggunakan sintaks variabel. Ini sangat berguna kita perlu menyusun URL dinamis untuk memanggil API atau menggabungkan nama depan dan belakang user dalam satu tampilan. Tidak ada lagi kebingungan menghitung jumlah tanda kutip atau spasi yang hilang saat menggabungkan teks. Semua fitur ES6 Plus ini adalah kosakata dasar yang harus kamu kuasai agar bisa berbicara dengan lancar dalam ekosistem React Native tanpa membaca kode orang lain atau dokumentasi resmi akan terasa seperti membaca bahasa asing. Baik, kita akan masuk ke chapter 2. Why TypeScript Matters, the safety net. Banyak pemula yang merasa terintimidasi atau bahkan malas belajar TypeScript karena menganggapnya hanya menambah kerumitan dan jumlah kode yang harus ditulis. Padahal, TypeScript sebenarnya adalah malaikat pelindung yang menyamar sebagai polisi lalu lintas yang tegas. Ia mungkin terlihat menyebalkan karena banyak aturan, tapi tujuannya adalah agar kamu selamat sampai tujuan. JavaScript adalah bahasa bertipe dinamis, dynamic typing, yang artinya variabel bisa berubah dari angka menjadi teks tanpa peringatan apapun. Dan ini adalah sumber malapetaka di aplikasi besar. Bayangkan kamu sedang membuat aplikasi keuangan, dan karena sebuah kesalahan kecil, saldo 1000 dalam bentuk teks ditambah dengan 500 angka menjadi 100.500, alih-alih menjadi 1.500. Kesalahan konyol seperti ini bisa terjadi diam-diam di JavaScript dan baru ketahuan saat pengguna komplain karena saldonya salah. TypeScript hadir untuk mencegah skenario horor ini dengan memaksa kita mendefinisikan tipe data sejak awal. Keunggulan utama TypeScript adalah kemampuannya mendeteksi kesalahan pada compile time saat kita menulis kode, bukan pada runtime saat aplikasi dijalankan oleh pengguna. Ini seperti memiliki editor naskah pribadi yang langsung menegurmu begitu ada typo atau kesalahan logika, bahkan sebelum kamu menekan tombol save.
Dalam pengembangan aplikasi mobile, siklus feedback yang cepat ini sangat berharga karena proses build aplikasi bisa memakan waktu. Jika kita bisa menangkap 90% bug potensial hanya dengan melihat garis merah di editor kode kita, maka kita dapat menghemat waktu berjam-jam yang biasanya habis untuk debugging. TypeScript mengubah pengalaman coding dan tebak-tebakan berhadiah menjadi proses rekayasa yang presisi dan terstruktur. Kita tidak perlu lagi berdoa semoga kode kita bisa berjalan, karena compiler sudah memverifikasinya secara matematis. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang atau developer experience atau DX yang jauh lebih superior berkat ilmu IntelliSense atau autocomplete yang cerdas. Karena editor seperti VS Code tahu persis bentuk data yang sedang kamu olah. Ia bisa memberikan saran properti yang tersedia secara akurat saat kamu mengetik. Bayangkan kamu sedang menggunakan sebuah library pihak ketiga yang kompleks. Dengan JavaScript biasa, kamu harus bolak-balik membaca dokumentasi di browser untuk tahu nama fungsi yang tersedia. Dengan TypeScript, kamu cukup mengetik, titik, dan daftar fungsi beserta parameter yang dibutuhkan akan muncul seketika di layar. Ini seperti bermain game dengan panduan walkthrough yang selalu aktif di layarmu, membantu mengambil keputusan yang benar setiap saat. TypeScript juga berfungsi sebagai dokumentasi hidup bagi kode kita, yang sangat krusial ketika bekerja dalam tim atau kembali membuka proyek lama setelah berbulan-bulan. Seringkali kita lupa apa isi dari sebuah objek user, apakah property name atau full name, ID atau user ID. Tanpa TypeScript, kita harus menelusuri kode orang lain atau melakukan console log di mana hanya untuk mengutip struktur datanya. Dengan TypeScript, kita cukup mengarahkan mouse ke variabel tersebut dan definisi tipenya akan muncul menjelaskan strukturnya dengan gamblang. Ini mengurangi beban kognitif di otak kita karena kita tidak perlu menghafal seluruh struktur database di kepala. Kode menjadi lebih mudah dipahami oleh anggota tim baru, mempercepat proses onboarding secara signifikan. Coba kita cari contoh penggunaan TypeScript. Kita nunggu, kita lihat di sini. Kita lanjutin. Adopsi TypeScript di industri saat ini sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar de facto untuk pengembangan aplikasi React Native skala menengah hingga besar. Perusahaan teknologi tidak mau mengambil risiko aplikasi mereka crash hanya karena kesalahan sepele seperti undefined is not a function. Jika kamu melamar pekerjaan sebagai React Native developer hari ini, kemampuan TypeScript hampir pasti menjadi syarat wajib atau nilai tambah yang sangat besar. Mempelajari TypeScript mungkin terasa memperlambat di awal karena kamu harus menulis definisi tipe tambahan, tapi itu adalah investasi yang membayar dividen jangka panjang. Kecepatan pengembangan di awal mungkin turun sedikit, tapi kecepatan maintenance dan stabilitas jangka panjang akan meningkat drastis. Jadi jangan anggap TypeScript sebagai beban atau penghalang kreativitasmu dalam membuat aplikasi. Anggaplah sebagai baju zirah besi, exoskeleton yang kamu pakai. Mungkin terasa berat di awal pemakaian, tapi ia memberimu kekuatan super dan perlindungan maksimal di medan perang. Kode JavaScript murni terasa bebas dan liar, tapi dalam proyek profesional, kebebasan tanpa aturan adalah resep menuju kekacauan atau chaos. TypeScript membawa ketertiban, keamanan, dan kepercayaan diri bahwa kode yang kita kirimkan ke produksi adalah kode yang solid. Mulai sekarang kita harus menulis kode dengan mentalitas trik mobile demi kualitas yang tak tertawar. Nah, di sini kita bisa lihat TypeScript adalah dasarnya JavaScript memiliki kekuatan tambahan berupa sistem pengetikan opsional yang ketat. Semua kode JavaScript yang valid adalah kode TypeScript yang valid. Perbedaan utamanya adalah TypeScript mungkin kita mendefinisikan tipe data seperti string, number, boolean sebelum kode dijalankan. Ini sangat membantu untuk mencegah bug dan membuat fitur autocomplete di kode editor menjadi lebih pintar. Berarti kita mendeklarasikan terlebih dahulu, contohnya nama variabelnya hitung nilai akhir, isinya ada tugas UTS UAS. Contoh di sini ada gunakan interface untuk bisa lebih mudah. Contoh di sini ada nama saya dan Nugroho, NPM saya 2375, kemudian selalu ada
Oke, yang ketiga, basic types dan interface the blueprint. Langkah pertama menguasai TypeScript adalah memahami basic type, yaitu tipe data primitif yang menjadi blok bangunan dasar dari semua informasi. Tipe-tipe ini meliputi string untuk teks, number untuk segala jenis angka, bulat maupun desimal, dan boolean untuk logika benar dan salah. Meskipun terdengar remeh, mendefinisikan tipe primitif ini secara eksplisit adalah garis pertahanan pertama kita melawan bug konversi data. Selain itu, ada tipe data any yang sering disebut sebagai tipe penjahat atau jalan pintas, karena ia mematikan pemeriksaan TypeScript dan membiarkan variabel diisi apa saja. Menggunakan any ibarat mematikan sistem keamanan rumah karena malas mencari kunci pintu. Sangat nyaman tapi berbahaya. Jadi hindari sebisa mungkin kecuali dalam keadaan darurat. Kita harus melatih disiplin untuk selalu spesifik tentang data apa yang kita harapkan. Setelah tipe dasar, kita masuk ke struktur data yang lebih kompleks, yaitu interface dan tipe aliases yang berfungsi sebagai blueprint atau kontrak untuk bentuk objek kita. Bayangkan kamu arsiteknya sedang merancang formulir pendaftaran mahasiswa. Kamu perlu menentukan kolom apa saja yang wajib diisi dan mana yang opsional. Sebuah interface mendefinisikan aturan main ini. Objek mahasiswa harus punya nama dalam bentuk string dan name dalam bentuk number, tapi alamat string mungkin bersifat opsional. Dengan mendefinisikan kontrak ini di awal, TypeScript akan berteriak memberi garis merah jika kita mencoba membuat objek mahasiswa tanpa menyertakan name. Ini memastikan konsistensi data di seluruh aplikasi, mencegah data siluman yang strukturnya tidak jelas. Oh, berarti contohnya seperti ini nih. Ada contohnya nama string, name-nya number, jurusannya string, kampusnya string. Wow, keren sekali. Damn. Oke, selanjutnya salah satu fitur powerful dan interface adalah kemampuan untuk mendefinisikan optimal properties dengan menggunakan tanda tanya. Dalam pengembangan aplikasi, tidak semua data selalu tersedia. Misalnya, user mungkin belum mengupload foto profil atau belum mengisi bio. Dengan menandai properti tersebut sebagai properti opsional, misal avatar URL tanda tanya, (2) string, kita akan memberitahu TypeScript bahwa tidak apa-apa jika data ini kosong atau undefined. Ini memaksa kita untuk selalu melakukan pengecekan keberadaan data. Oh, berarti ini nih kayak kalau pasang di itu, pasang kayak bio Instagram gitu-gitu. Ini memaksa kita untuk selalu melakukan pengecekan keberadaan data nol untuk sebelum menggunakannya, mencegah error klasik saat mencoba mengakses properti dari sesuatu yang tidak ada. TypeScript mengajarkan kita untuk menjadi developer yang pesimistis, selalu berasumsi data mungkin tidak ada, dan menyiapkan rencana cadangannya. Kita juga sering bekerja dengan kumpulan data atau array, dan TypeScript memiliki cara khusus untuk menanganinya, seperti string atau array number. Ini memberitahu sistem bahwa variabel ini bukan hanya selalu benda, melainkan sebuah daftar atau list yang berisi banyak benda sejenis. Jika kita mencoba memasukkan angka ke dalam array yang dikhususkan untuk string, TypeScript akan langsung memblokirnya. Ini sangat berguna saat kita merender daftar item di React Native menggunakan flat list, karena kita bisa yakin bahwa setiap item di dalam daftar tersebut memiliki struktur yang seragam. Tidak ada lagi resiko saat item nyasar yang memiliki format aneh dan merusak tampilan aplikasi. Meskipun interface dan type seringkali digunakan secara bergantian, ada nuansa perbedaan yang perlu dipahami untuk penggunaan tingkat lanjut. Secara umum, gunakan interface untuk mendefinisikan bentuk objek yang mungkin perlu diperluas, extend di masa depan, mirip seperti konsep pewarisan di OOP. Gunakan type untuk definisi yang lebih statis, gabungan tipe union types atau tuple. Namun untuk 90% kasus penggunaan sehari-hari di aplikasi React Native, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Konsistensi adalah kuncinya. Jika tim sepakat menggunakan interface untuk semua model data, patuhilah kesepakatan itu. Yang terpenting adalah kita memiliki definisi yang jelas untuk setiap entitas data dalam aplikasi kita. Dan menguasai basic type dan interface, kita telah membangun fondasi komunikasi yang jelas antara kita dan komputer. Kita tidak lagi membiarkan komputer menebak-nebak apa maksud kode kita, melainkan memberikan instruksi yang presisi dan tidak ambigu. Ini adalah langkah besar meninggalkan gaya coding cowboy yang serampangan menuju gaya engineering yang profesional. Setiap interface yang kamu tulis adalah dokumentasi yang menyelamatkanmu dari kebingungan di masa depan. Ingatlah, kode yang baik adalah kode yang menjelaskan dirinya sendiri. Kita masuk ke chapter 4.
dan utility types dan magic tools. Jika interface adalah cetak biru statis, maka generics adalah cetak biru yang fleksibel dan bisa beradaptasi, mirip seperti wadah makanan yang bisa menyesuaikan isinya. Dalam pemrograman, kita seringkali perlu membuat komponen atau fungsi yang bisa bekerja dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis kode untuk setiap tipe. Generis mungkin kita menggunakan variabel, biasanya disimbolkan dengan T yang bertindak sebagai placeholder atau tempat penambung tipe data yang akan ditentukan oleh saat kode digunakan. Contoh paling nyata adalah komponen list di React Native, sebuah flat list yang harus bisa menampilkan daftar apa saja, entah itu daftar film, daftar pengguna, atau daftar produk. Tanpa generics, kita harus membuat movie flat list, user flat list, dan product flat list secara terpisah, dan yang tentu saja tidak efisien dan melanggar prinsip DRI, don't repeat yourself. Dengan generis, kita bisa membuat suatu komponen custom list yang cerdas yang tahu tipe data apa yang sedang kita render. Jika kita memasukkan data film ke dalamnya, TypeScript akan otomatis tahu bahwa setiap item di list memiliki judul dan durasi. Jika kita masukkan data user, ia tahu itemnya punya nama dan email. Ini memberikan keamanan tipe yang luar biasa sekaligus fleksibilitas yang maksimal. Kita tidak kehilangan fitur autocomplete hanya karena kita membuat komponen yang bersifat umum. Analogi sederhana seperti mesin blender, mesinnya sama, fungsi atau komponen, tapi bisa memproses buah apa saja tipe data yang kita masukkan ke dalamnya, dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita masukkan. Jadi jangan takut melihat simbol T atau sintaks aneh seperti pick user dan email di dalam kode. Itu bukan hieroglyph alien, melainkan shortcut canggih yang disediakan TypeScript untuk membuat hidupmu lebih mudah. Semakin sering kamu menggunakan utilities type, semakin sedikit kode boilerplate yang harus kamu tulis. Tujuannya adalah efisiensi maksimal, menulis definisi tipe sekali, dan menggunakan kembali dalam bentuk seluruh aplikasi. Inilah seni pemrograman yang sebenarnya malas dengan cara yang cerdas. Kemudian ada bagian 5, strict mode configuration, bermain di hard mode. Sekarang kita memahami sintaks dan fiturnya. Kita perlu membahas tentang aturan main atau konfigurasi lingkungan kita melalui file tsconfig.json. File ini adalah pusat kendali compile TypeScript, tempat kita menentukan seberapa ketat atau longgar aturan yang ingin kita terapkan. Rekomendasi mutlak untuk proyek modern, terutama yang baru dimulai, adalah mengaktifkan mode strict true. Mengaktifkan mode ini ibarat menyetel level kesulitan game hardcore. Musuh lebih agresif, aturan lebih kejam, namun bermain mode sulit ini akan melatihmu menjadi developer yang disiplin dan menghasilkan kode berkualitas tinggi. Jika kamu terbiasa dengan aturan ketat sejak awal, kamu tidak akan kaget saat masuk ke dalam tim profesional yang memiliki standar tinggi. Salah satu aturan paling penting dalam strict mode adalah not implicit any, yang melarang keras variabel memiliki tipe any secara tidak sengaja. Jika kamu lupa memberi tipe pada parameter fungsi, TypeScript akan langsung protes dan menolak mengkompilasi kodemu. Ini memaksa kita untuk sadar penuh terhadap setiap data yang mengalir dalam aplikasi kita. Kita tidak bisa lagi asal jalan dulu, pikir belakangan. Kita harus merencanakan tipe data sebelum menulis logika. Meskipun awalnya terasa menjengkelkan karena harus mengetik lebih banyak, aturan ini mencegah 90% kasus di mana kita lupa struktur data kita sendiri. Ingat, ini adalah musuh dalam selimut. Not implicit any adalah satpam yang mengusirnya keluar. Aturan vital lainnya adalah strict null checks. Coba kita search. Yang membuat cara kita menangani nilai null dan undefined. Di mode strict, null dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe, yang menyebabkan error legendaris cannot read property of null. Dengan strict null checks yang aktif, string dan string, null dianggap sebagai dua tipe yang berbeda total. Kamu tidak bisa memperlakukan variabel yang mungkin kosong seolah-olah pasti ada isinya. Kamu diwajibkan melakukan pemeriksaan if data tanda seru sama dengan 0,
sebelum menggunakannya. Ini memaksa kita menangani skenario terburuk di setiap kode, membuat aplikasi jauh lebih stabil dan anti crash. Bisa kita lihat di sini, strict null checks adalah salah satu fitur pengamanan paling penting di TypeScript yang diciptakan untuk mencegah salah satu bug paling legendaris di JavaScript, yaitu type error cannot read properties of null undefined. Masalah di JavaScript biasa. Masalahnya kita mendeklarasikan sebuah function sapa pengguna, console log, halo, nama, top uppercase. Jika nama ternyata null, memanggil top uppercase akan membuat aplikasi cache. Sapa pengguna null, crash saat dijalankan. TypeScript let hobby string coding, berarti coding ini tipenya string, dia ini bagian dari hobi null. Hobi seharusnya string, ya benar. Ini sangat berbahaya karena menipu developer yang merasa codingnya sudah aman karena sudah diberi tipe string. TypeScript dengan string null checks. Saat fitur inaktif dan undefined mengikuti perjalanan sebuah variabel, string tidak boleh diisi dengan nol. Jika sebuah variabel memang diizinkan untuk kosong, kamu wajib mendeklarasikannya secara eksplisit menggunakan union type. Contohnya kayak gini, pekerjaan string atau kosong, macam tuh. Cara menangani strict null checks. Macam tuh. Kemudian di sini karena TypeScript sekarang tahu bahwa sebuah variabel bernilai null atau undefined, akan bisa kondisi cara menanganinya, pengecekan manual. Else, nama tidak tersedia. Dengan ini TS tahu pasti bahwa nama adalah string karena dia tadi pakai ini, yaitu yang namanya union type. Dia pakai union type. Optimal chaining, kemudian hasil masuk protein jumlah membandingkan kosong kembalikan class. Profil. Ditanya nih alamat profil, ternyata di profil itu ada alamat, harus diisi dengan data string. Profil bersifat opsional, bisa undefined. Baik, selanjutnya integrasi keislaman dan code of conduct. Dalam bab 2 kita belajar bahwa JavaScript modern dan TypeScript bukanlah tentang membatasi kreativitas kita, melainkan memberi pagar agar aplikasi kita selamat dari kehancuran crash. Pada prinsip ini itu paralel yang sangat indah dengan bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia. TypeScript dengan filosofi pagar syariat. Masya Allah, kita menggunakan TypeScript sebagai safety net atau jaringan pengaman. TypeScript akan memarahi kita, memberi garis merah saat kita coding demi mencegah aplikasi crash saat dijalankan oleh pengguna nanti. Lebih baik susah di awal compile time daripada hancur di akhir rantai. Ini mirip dengan konsep syariat Islam. Aturan hal haram bukan untuk mengekang kebebasan manusia, melainkan sebuah pagar pengaman untuk melindungi manusia dari kerusakan mafsadah baik fisik maupun jiwa. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Insyaallah. TypeScript adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar versi digital yang menyuruh kita menulis kode yang benar dan mencegah kita menulis bug mungkar sebelum bencana terjadi. Insyaallah. Interface, tipe data, dan larangan horor ketidakjelasan. Salah satu musuh utama TypeScript adalah tipe data any. Menggunakan any berarti kita membiarkan bentuk data tidak jelas.
samar dan bisa berubah-ubah semaunya. Ini berbahaya. Sebaliknya, kita didorong menggunakan interface untuk mendefinisikan kontrak data yang tegas dan jelas. Dalam muamalah transaksi Islam, ketidakjelasan disebut gharar dan ini dilarang keras. Sebuah akad atau transaksi harus jelas barangnya, jelas nilainya, dan jelas aturannya. Rasulullah melarang jual beli al-hasah dan dengan melempar kerikil dan jual beli gharar yang mengandung ketidakjelasan. Bagi developer muslim, menulis kode dengan tipe data yang eksplisit dan jelas adalah bentuk latihan menghindari gharar. Kita ingin kode kita jujur dan transparan, tidak menyembunyikan potensi error di balik tipe data yang sama. Strict mode dan sikap wara, kehati-hatian. Mengaktifkan strict true di TS config jika kita memaksa untuk bekerja dengan standar disiplin tertinggi. Kita tidak boleh membiarkan celah kecil seperti null atau undefined lolos tanpa penanganan. Sikap ini mencerminkan sifat wara dalam Islam, yaitu sikap ekstra hati-hati menjauhi hal-hal yang syubhat, meragukan, atau berpotensi dosa. Orang yang wara tidak lagi mengambil langkah sembarangan tanpa ilmu, sama seperti strict mode yang tidak menyediakan variabel digunakan sembarangan tanpa pengecekan. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan menerapkan strict mode, kita melatih diri untuk tidak menggampangkan masalah kecil yang bisa berakibat fatal di kemudian hari. Sebuah mentalitas yang sangat dibutuhkan baik sebagai insinyur perangkat lunak maupun sebagai hamba Allah. Baik, ini rangkuman GS esensial, apel senjata dan menggunakan senjata karatan di medan perang. Ada let cons, ada arrow function, destructing, sprint operator, kemudian ada TypeScript yang tadi seperti dijelaskan, ada compile time, runtime, IntelliSense, kemudian ada basic type dan interface atau blueprintnya lah nih. Di bagian blueprint ada interface sama no any. Kemudian ada generics dan utility types. Ada generics, ada utility types. Seperti yang sudah kita baca di atas, ini rangkumannya. Dan kemudian terakhir ada strict mode configuration, ada hard mode, dan ada strict null checks. Oke, ini kita bagian terakhir evaluasi. Saya rasa ini tidak perlu dibaca ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.